kira dalam aktivisme memperjuangkan pertumbuhan dan perkembangan seniman kerja seni perempuan itu juga ada dilema gitu ya, ada dilema karena ketika kita melakukan diskriminasi positif seperti Pelola kan melakukan diskriminasi positif dalam arti ya tetap mesti dipisahin gitu, seniman perempuan mesti khusus dikelola secara khusus gitu karena kalau dia langsung harus bersaing dengan laki-laki dia nggak bisa, nah kayak gitu pasti jadi nggak bisa karena kualitas karyanya masih yang perempuan masih harus ditingkatkan gitu, sebenarnya yang laki-laki juga yang bagus-bagus kayak gitu ada yang semacam itu sehingga butuh diskriminasi positif di mana supaya seniman perempuan bisa berkembang dulu sehingga dia bisa bersaing dengan seniman laki-laki misalnya gitu. Dalam menulis selalu memilih tema tentang perempuan karena saya selalu perhatikan bahwa kebanyakan perempuan, terutama lingkungan saya ya di Lombok Timur, kami tidak memiliki kebebasan yang cukup banyak. Senjata rakitan. Beberapa tim artistik kami kena senjata rakitan itu dan akhirnya pertunjukan terpaksa kami pending, kami cancel dan sampai detik ini kami belum bisa pentas di situ lagi. Di usia belum mencapai 23 tapi udah semangatnya udah berkobar, itu apa yang menginspirasinya? Dengan diam-diam kayak gitu di rumah juga akhirnya bosan. Bapak bilang, kamu nggak bosan bapak marahin? Bapak nggak bosan marahin saya gitu. Kamu nggak bosan marahin saya? Ya enggak, karena kamu begini. Akhirnya dengan pelan-pelan dia juga bosan marahin saya dan saya juga bukan bosan dimarahin, tapi saya cuek saya orangnya. Sebisa mungkin saya akan membuat perjanjian dengan teman-teman saya yang sesama panitia. Berapa tiket VIP yang saya dapat? Itu untuk apa? Itu untuk saya bagi ke orang yang saya tahu mulutnya paling ngoceh bilang saya pelacur. Iya benar. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan bahkan teman-teman sekampus ataupun alumni-alumni yang muncul. Oh, sekarang yang menjadi ketua itu perempuan. Jadi risih kayak gitu. Saya juga bisa kayak gitu maksudnya. Ketika saya bawa buku ini ke rumah, jadi orang tua semakin percaya, 1,5 bulan yang kamu kerjakan di Pemenang itu ada hasilnya gitu. Tapi ketika pekerjaan kita tidak membuahkan hasil, orang tua akan semakin menyempitkan itu. Jadi cerita teman-teman tuh sangat memberikan energi baru gitu. Karena nggak tahu ya, ini kan saya curhat ya, nggak apa-apa dong. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman di Lombok, kalian sangat menginspirasi saya. Kalau apa yang kita buat, saya dan teman-teman di Palu buat selama ini hanya sekecil dari yang kalian perjuangkan. Perempuan lebih tahan terhadap rasa sakit, tapi itu tidak berarti perempuan bisa disakiti. Ya, kebetulan gitu. Ya cerita makanya saya juga heran gitu loh. Di sini aja forum ini dan umur kita tuh baru berapa sih? Paling tua paling saya kan 40 tahun gitu kan. Ya kan? Lebih tua Jokowi, lebih tua itu laki-laki itu lah. Lebih tua kok ketimbang kita gitu kan. Tapi cerita-cerita tentang kekuatan itu sudah banyak sekali gitu loh. Di sini aja gitu, di ruangan ini aja gitu. Dalam seni, betapapun sukar, penuh semak dan gelugarnya, dan betapapun tidak pastinya itu bagi kita, saya yakin itu juga pasti akan mempunyai sebuah tujuan yang jelas, sebuah arah yang jelas. Ketika saya tidak bisa meminta matahari itu untuk masuk ke dalam rumah saya, tapi setidaknya saya bisa membuka jendela agar sinarnya menerangi ruangan-ruangan di dalam rumah saya. Awalnya saya sebenarnya pesepeda. Lagi saya bersepeda, kerjaan saya itu sepedaan. Keliling Lombok, ke Bali, ke Sumbawa. Sepeda jauh-jauh ya.
Jadi setiap sepedahan kadang mampir di pantai, bagus ya. Sayang pantainya kotor. Bahwa sebenarnya bank sampah itu adalah sebuah sistemnya. Kemudian produknya menjadi Lombok Ecocraft. Jadi siapa saja peluangnya untuk semua masyarakat dan kegiatannya melalui yayasan. Di yayasan kan nirlaba. Kita memang pengabdiannya untuk masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia punya uang pikirannya beli baju, pikirannya beli emas. Ada nggak mereka pikirannya beli sampah? Enggak ada. Nah, ini di tengah mbak-mbak ini semuanya sampah. Ini juga sampah. Ya, seperti ini. Ya, kita hitung per sudut. Ini satu sudut ini 50. Jadi per 100 sudut sama artinya mereka punya tabungan Rp5.000 lagi. 5.000 ya kan? Jadi udah kayak gini nih. Dari sudutnya ini udah 5.000, udah 10.000. Ya kan? Ditambah dengan bahannya tadi 12.000. Jadi ini dikeringkan selama 1 bulan, direndam selama 1 bulan dulu. Daunnya termasuk ada yang bagus, ada yang bisa yang klorofilnya agak tebal seperti kalau ini, kalau nggak salah namanya daun dabdab ataupun daun waru ataupun daun jati bisa. Ya. Ini sudah keras, sudah kita fosilkan. Jadi walaupun mbaknya warnain dia nggak sobek. Oh, caranya gimana difosilkan? Difosilkan direndam selama 1 bulan. Air biasa, tidak boleh kimia. Kemudian saya membuat program Rubbish for Charity. Nah, daun-daun kering inilah saya bawa ke sekolah-sekolah, hiding school, sekolah-sekolah yang di pedalaman. Ya, kita ajak adik-adik melukis dan lukisannya saya bawa ke Australia untuk pameran. Hasilnya untuk membantu mereka. Ini charity. Jadi ini kita dari sampah ya untuk semua, bisa untuk art, untuk charity ya, seperti itu.